Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Firdaus, absen 27 dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bank sentral sebagaimana tugas dari mata pelajaran ekonomi. Yang pertama ada pengertian bank sentral. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, yang artinya tempat penukaran uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat. Sentral adalah di tengah, sebagai pusat atau inti dari suatu hal. Bank sentral adalah suatu institusi yang membantu pemerintah untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dulunya disebut dengan Dijkvasche Bank. Keberadaan bank sentral di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Fungsi bank sentral. Fungsi pokok utama bank ada 3, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menanamkan dana yang dikelola ke dalam berbagai aset produktif, misalnya dalam bentuk kredit, memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya. Dengan fungsi itu, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya, yakni pihak yang menyalurkan dan pihak yang membutuhkan, baik dalam penghimpunan dan penanaman dana, maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran. Tugas bank sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah. Pasal 10 UU BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran, laju inflasi, serta melakukan pengendalian moneter. Pengendalian moneter ini mencakup operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan cadangan wajib minimum, peran sebagai lender of the last resort, kebijakan nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, penetapan tingkat diskonto, pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam pasal 1523 UU BI. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 UU BI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Pasal 24. Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yaitu di pasal 25. Tugas Bank Sentral. Yang keempat, sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum dalam bentuk bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran. Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka. Fasilitas dalam rangka penyerahan bank. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Wewenang Bank Sentral. Yang pertama, kewenangan untuk memberikan izin atau right to license, yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Pemberian izin oleh Bank Indonesia meliputi yang pertama, pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan,
penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Yang kedua, kewenangan untuk mengatur atau right to regulate. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat atau yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan. Yang ketiga, kewenangan untuk mengawasi atau right to control. Pengawasan langsung atau on-site supervision dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung atau off-site supervision, yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya. Dan yang keempat, kewenangan untuk mengenakan sanksi atau right to impose sanction, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat. Independensi Bank Sentral. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatur 5 independensi yang harus ditaati oleh Bank Indonesia. Kelima independensi tersebut yaitu yang pertama, independensi kelembagaan atau institutional independence. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, independensi sasaran akhir atau goal independence. Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu sasaran inflasi, mempunyai tingkat independensi yang rendah karena harus berkoordinasi dengan pemerintah. Yang ketiga, independensi instrumen atau instrument independence. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri sasaran-sasaran moneternya dan melaksanakan pengendalian moneter dan dengan menggunakan berbagai instrumen moneter yang lazim digunakan. Yang keempat, independensi personal atau personal independence. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Dan yang terakhir, independensi keuangan atau financial independence. Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran kegiatan operasional, anggaran kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Organisasi Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri sebagai berikut. Yang pertama, Gubernur itu sebagai ketua, Deputi Gubernur senior sebagai wakil ketua, Deputi Gubernur yang minimal 4 orang dan maksimal 7 orang itu sebagai anggota. Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan maksimal 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada organisasi Bank Sentral, umumnya terdapat 3 badan yang memiliki kewenangan tertinggi. Yang pertama, Badan Pembuat Kebijakan atau Policy Making Unit, itu Dewan Gubernur. Yang kedua, Badan Pelaksana Kebijakan atau Executing Unit, itu anggota Dewan Gubernur. Yang ketiga, Badan Pengawas atau Supervisory Unit, dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Badan Pengawasan Perbankan akan dipindahkan ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2013. Stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah stabilitas lembaga keuangan dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan. Sedangkan stabilitas moneter terkait dengan stabilitas tingkat harga secara umum ataupun inflasi. Stabilitas lembaga dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan selalu dijaga oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Stabilitas pasar keuangan
adalah minimalnya volatilitas harga yang dapat mengganggu perekonomian. Stabilitas sistem keuangan bertujuan untuk apa? Yang pertama, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi deposan dan investor, meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan, meningkatkan fungsi pasar keuangan dan memperbaiki alokasi sumber daya, mengembangkan sistem keuangan yang sehat dan transparansi, mengurangi gejolak dan resiko sistemik. Adapun 5 pilar utama stabilitas sistem keuangan, yaitu sebagai berikut. Lingkungan makroekonomi yang stabil, kerangka pengawasan prudensial yang sehat, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, pasar keuangan yang beroperasi secara efisien dan lancar, sistem pembayaran yang aman dan lancar juga. Sekian presentasi saya mengenai Bank Sentral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.